Sebanyak 84 orang korban banjir di Kabupaten Agam dinyatakan hilang. Selain itu, listrik mati total dan jaringan internet juga terputus. Desa Kayu Pasak, Nagari Salari Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat masih hancur. Puing-puing kayu besar dan material tanah yang cukup tebal menyapu rumah warga. Kendaraan roda 4 juga tertimbun tanah. Bupati Agam Beni Warlis bilang, hingga saat ini korban banjir yang masih hilang berjumlah 84 orang saudara. Selain itu, jaringan listrik dan telekomunikasi juga terputus. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Reza, bagaimana proses pencarian korban banjir di Kabupaten Agam yang masih dinyatakan hilang? Ya baik, Renata dan juga saudara, proses pencarian tadi sempat terhenti sementara begitu ya karena faktor cuaca. Cuaca tadi sebelum kami melaporkan saat ini turun hujan begitu cukup deras hujannya, namun saat ini hujan berangsur-angsur mereda begitu ya. Namun ketika hujan turun memang proses evakuasi ini dihentikan sementara karena menyangkut keselamatan dari tim SAR itu sendiri. Nah, kami akan mencoba mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kapolres Agam, ada Bapak AKBP Muari. Kita akan mencoba berbincang untuk menanyakan lebih lanjut seperti apa proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini. Selamat sore Pak AKBP Muari, selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore Mas Reza, alhamdulillah kabar baik. Pak, saya ingin menanyakan terkait proses pencarian hari ini, apakah sudah mendapatkan hasil atau tidak karena tadi sempat hujan dan terhenti sementara Pak? Baik Mas Reza, untuk hari ini kita tetap melakukan pencarian dan pada hari ini kita menemukan 2 korban yang langsung kita bawa ke rumah sakit Lubuk Basuk untuk diidentifikasi. Hari ini ada 2 korban ditemukan Pak. Dari total mungkin yang belum ditemukan saat ini berapa sih Pak? Dari laporan warga masih ada 66, itu yang sudah melapor. Mungkin ada yang belum lapor, sehingga kita masih menerima laporan bagi saudaranya, keluarganya yang hilang di musibah. Yang 2 ditemukan tadi ini ada di daerah mana Pak mungkin atau ditemukannya di desa mana Pak? Di Saleh Ayah Timur. 2 orang, kemudian kita langsung bawa ke rumah sakit Lubuk Basuk. Ini kurang hampir sudah 1 minggu Pak sejak terjadinya bencana banjir bandang di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam ini. Tentu mungkin dari tim SAR sendiri apakah ada kesulitan dalam melakukan pencarian korban Pak? Ya, Mas Reza, untuk pencarian di tempat kita ini kan berlumpur dan kayu balok itu juga cukup banyak. Kita kesulitan untuk menjangkau atau mengangkat kayu-kayu ini karena alat berat itu kurang. Kemudian di samping itu lumpur ini tingginya sekitar 60-70 cm, bahkan ada yang di tengah kali itu ada yang 2 meter. Makanya kami kesulitan secara manual untuk mengangkat material baik kayu maupun batu dan lumpur dari tempat tersebut. Izin Pak, kalau boleh tahu saat ini alat berat yang digunakan jumlahnya berapa dan mungkin tadi disebutkan ada kekurangan, mungkin perlu tambahan alat berat berapa unit mungkin? Baik, untuk alat berat yang sekarang beroperasi ada 8, 5 di atas, kemudian 3 di bawah. Kami cukup banyak memerlukan alat berat, salah satunya adalah untuk membuka akses, karena masih ada jalan yang terisolir, yaitu di Seberang Ai dan Sipinang. Kalau Nagari Sipinang sudah terbuka, insya Allah yang lain juga terbuka. Kemudian untuk mengangkat material dan sebagainya, kami juga perlu banyak untuk alat berat. Kalau misalkan dari relawan donatur bisa memberikan bantuan alat berat, kami butuh sekitar 20 alat berat. Informasinya Pak, tadi Bapak juga menyebutkan ada sejumlah daerah yang masih terisolir Pak. Ini upaya yang dilakukan tim SAR terutama dari Polres Agam atau Polri ini seperti apa Pak? Kami sudah membuat jalan sementara, terutama yang dekat-dekat dengan lokasi, yaitu Jorong Sikabau atau Jorong Pasar Kayu Selatan
kami telah membuat jembatan sementara dari kayu pinang. Itu ada 2 jembatan, alhamdulillah sudah terbuka dan masyarakat sudah bisa menggunakan jalan tersebut dengan roda 2. Kemudian di sebelahnya juga kami sudah membuka jalan yang tanpa menggunakan jembatan pohon pinang. Jadi untuk di bawah kami bisa membuka 2 jalan alternatif atau jalan buatan. Kemudian di atas kami sudah banyak, ada sekitar 4 titik yang sudah kami buat jalan sementara. Artinya Pak, ketika sudah ada jembatan sementara yang menghubungkan akses yang tertutup, ini bantuan ke tempat yang terisolir ini sudah bisa masuk Pak ya? Betul, kami sudah beberapa kali masuk ke tempat-tempat tersebut dan masyarakat pun ada yang menjemput meminta bantuan ke pos kami sini. Kemudian informasinya juga ada dikerahkan anjing pelacak Pak ya, mungkin bisa dijelaskan ada berapa ekor mungkin Pak yang diterjunkan untuk membantu pencarian korban Pak? Baik Mas Reza, untuk anjing pelacak yang diterjunkan di Palembayan ini ada 2 unit, 2 ekor dari Mabes, 2 ekor dari Polda Sumbar. Sementara ini karena cuaca kurang bagus, anjing pelacak ini kami tidak turunkan karena jangan sampai nanti begitu kami turun ke lapangan ternyata susulan datang. Baik, terima kasih Pak AKBP Muari. Waktunya bersama Kompas TV, Kapolres Agam. Terima kasih Pak, sekali lagi Pak. Ya, baik. Renata dan juga saudara, tadi disampaikan bahwa kepolisian atau tim SAR ini sudah berhasil masuk ke daerah terisolir begitu ya, dengan membuat jembatan yang terbuat dari kayu untuk sementara sehingga warga yang terisolir begitu ini bisa mendapatkan bantuan berupa makanan, kemudian obat-obatan dan juga tim kesehatan ini bisa memeriksa langsung ke lokasi yang sebelumnya saat itu terisolir, dan hingga saat ini memang bantuan yang paling diperlukan oleh korban banjir di pengungsian adalah air bersih, karena air bersih ini sangat sulit didapatkan sehingga untuk keperluan MCK ini sulit begitu ya, di mana warga berharap air bersih yang bisa didatangkan ke lokasi pengungsian ini bisa cepat datang. Renata, sementara itu yang bisa kami laporkan. Baik, yang bisa kami rangkum, Reza, sampai saat ini berarti sudah ada 2 korban yang baru saja ditemukan oleh kepolisian, kemudian masih ada 66 orang yang belum ditemukan berdasarkan informasi dari Kapolres Agam, dan selanjutnya untuk alat berat juga ini yang masih kekurangannya untuk pencarian korban. Dan tadi juga Anda sudah sebutkan, Reza, untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah air bersih. Selain air bersih, Reza, bagaimana? Apa saja lagi yang perlu di sana? Baik, Renata dan juga saudara, selain air bersih ini yang tentunya yang sangat dibutuhkan adalah komunikasi begitu ya, karena ada 1 tower dari provider BUMN begitu ya yang memang saat ini sedang mengalami kerusakan. Tower tersebut memang tidak bisa digunakan, oleh karena itu warga sekitar ini tidak bisa menggunakan telekomunikasi atau berhubungan langsung dengan sanak saudara yang ada di wilayah Sumatera Barat begitu ya. Dan juga jaringan listrik ini yang masih cukup terbatas begitu ya. Namun PLN sendiri rencananya dalam waktu dekat ini akan kembali membangun ulang atau mendirikan tiang listrik yang sempat rubuh karena banjir bandang. Kemudian akan ada 60 genset yang akan didatangkan begitu. Tentu ini menjadi perhatian dari pemerintah begitu ya, terutama tadi jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik. Nah, untuk jaringan internet sendiri, jika warga yang ingin memerlukan jaringan internet ataupun berkomunikasi dengan keluarga ini bisa datang ke posko, karena pantauan kami hanya di posko tersedia jaringan internet begitu yang bisa digunakan oleh warga. Sementara itu, Renata. Baik, jadi selain air bersih juga jaringan telekomunikasi, tiang listrik juga perlu diperbaiki dan juga sedang menunggu kedatangan dari genset begitu ya, Reza. Dan untuk warga yang ingin mengakses internet bisa datang ke posko. Reza, bisa digambarkan kepada kami situasi terkini di sekitar pengungsian seperti apa? Kalau situasi di sekitar pengungsian ini memang untuk letaknya dari dari lokasi banjir bandang yang terakhir begitu yang disapu oleh banjir bandang ini memang letaknya tidak terlalu jauh begitu ya. Kondisinya di pengungsian sendiri memang cukup
fasilitasnya bisa dikatakan cukup. Ada posko kesehatan yang dokternya ini dari IDAI Sumatera Barat, kemudian ada dapur umum gitu ya, sehingga untuk akses untuk mendapatkan makanan ini di pengungsian tidak terlalu sulit karena memang ada dapur umum disediakan. Kemudian obat-obatan juga ada, namun yang diimbau begitu dari tim kesehatan adalah warga agar menggunakan masker ketika keluar atau di luar ruangan karena debu dari material banjir bandang yang saat ini mengering begitu ya, ini cukup tebal begitu, debunya cukup banyak begitu, sehingga potensi untuk penyakit ISPA sendiri ini cukup tinggi. Oleh karena itu tadi imbauan dari dokter diimbau terutama untuk anak-anak begitu ya, dan juga lansia ketika keluar dari ruangan ini diharapkan untuk menggunakan masker. Renata. Jadi memang ada beberapa concern terkait kesehatan khususnya untuk debu-debu begitu ya, dan untuk mencegah penyakit ISPA. Terima kasih banyak Reza atas laporannya. Jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Abdul Rohim dari Kabupaten Agam, Sumbar. Pengungsi korban banjir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mulai mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih, saudara. Selain air bersih, pengungsi juga berharap adanya bantuan perlengkapan untuk tidur, baik kasur maupun selimut. Ditemui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Kamis pagi, pengungsi minta kejelasan bantuan pembangunan rumah yang rusak akibat banjir. Pasalnya hingga saat ini mereka masih bertahan di pengungsian yang ditempatkan di gedung sekolah dengan segala keterbatasan. Selain perlengkapan tidur, saat ini pengungsi juga mengeluhkan sulitnya air bersih. 700 warga yang mengungsi di sini mulai merasakan krisis air bersih. Mereka harus berjuang demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau di tempat pengungsian itu sekarang kasur nggak ada, ya selimut seadanya aja, semua nggak ada. Tapi kan yang penting makan udah ada, itu yang cukup. Kalau di tempat pengungsian sekarang cukup cuman makan aja yang cukup. Air bersih gimana, Bu? Air bersih yang sampai pagi ini belum ada, susah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengirimkan bantuan pangan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menggunakan pesawat udara, bantuan dikemas di dalam 207 truk logistik. Berangkatkan bantuan untuk ini langsung ke Aceh. Baru saja Wakil Gubernur Aceh telepon saya, butuh minyak goreng. Kebetulan di gudang masih ada 2.000 liter, langsung kami minta dikeluarin, suratnya menyusul. Berasnya cukup, ada 83.000 ton, lebih dari cukup. Kemudian juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, kita kirim logistik, ada minyak goreng, Indomie dan seterusnya, melalui kapal laut. Itu bantuan Angkatan Laut, KRI Banda Aceh, juga Angkatan Udara. Jurnalis Kompas TV Syahril merekam momen perjalanan untuk menjemput sang ibu yang berada di pengungsian di Desa Kubu, Kecamatan Pausangan, Siblak Krueng, Kabupaten Biren. Untuk bisa ke sana, Syahril harus menggunakan speedboat milik Polairut Polda Aceh karena jembatan penyeberangan menuju desa putus diterjang banjir. Bersama seorang teman jurnalis sudah tiba di Biren untuk mencoba menerobos ke kampung halaman saya untuk menjemput ibu saya di Desa Kubu, Kecamatan Pausangan, Siblak Krueng, Kabupaten Biren. Saat ini kondisi jalan memang masih sangat berlumpur di sebagian wilayah Matang Lumpang 2, Kabupaten Biren. Namun kami mencoba sebisa mungkin untuk menerobos hingga dekat dengan jembatan penyeberangan yang di desa penyeberangan penghubung di Desa Kubu tersebut. Saat ini memang jembatan penyeberangan tersebut sudah putus. Namun tadi saya sudah berkoordinasi dengan anak-anak Mapala di Biren. Mereka ingin
mencoba membantu kalau bisa untuk menyeberangi sungai. Saya juga membawa beberapa logistik untuk warga di sana. Ini merupakan bantuan dari teman-teman Aji Banda Aceh dan saya pribadi. Saudara, bisa kita lihat ini adalah antrian panjang mobil untuk mengisi bahan bakar, yang mana tadi cukup panjang sampai 2 km. Ini juga di depan saya ada beberapa mobil TNI, mobil pengangkut air bersih yang sepertinya akan dikerahkan ke sejumlah titik lokasi. Nah, hingga hari ke-6 atau ke-7 hari ini masih cukup mencekam di kawasan Biren, apalagi di kawasan-kawasan pedalaman yang memang masih sangat membutuhkan bantuan. Nah, ini merupakan bekas pasir ataupun tanah genangan yang dibawa banjir yang sudah dibersihkan oleh pemerintah Kabupaten Biren. Saat ini memang akses menuju ke dalam juga cukup sulit, mengingat beberapa titik seperti di ini yang memang sudah roboh, jalan-jalan yang hancur saat terjadinya banjir. Nah, beginilah kondisi. Saya sudah sampai di bantaran sungai tersebut. Kebetulan ini adalah kondisi di mana jembatan penghubung. Bentar lagi kita akan depan melihat jembatan-jembatan tersebut putus. Beginilah kondisi jembatan penyeberangan ke desa saya. Ini hari ini sudah ada dari Polairut, Polda Aceh yang membantu untuk evakuasi ataupun penyeberangan sungai yang dilakukan. Untuk bisa sampai ke kampung halaman saya di Desa Kubu, Kecamatan Pausangan Siblah, Krueng, Kabupaten Biren Aceh, saya harus naik speedboat milik Polairut Polda Aceh sekitar 10-15 menit. Saudara, saat ini saya sudah berada di kampung halaman untuk menjemput ibu saya. Kebetulan untuk dievakuasi ke Banda Aceh karena kondisi beliau memang sudah kurang sehat. Beginilah kondisi saat ini. Nah, yang saya injak ini adalah dulunya merupakan lapangan bola yang memang cukup tinggi dari jalan. Lapangan bola ini rendah, sedangkan jalan itu berada di belakang saya, itu di atas ada tebing-tebing ini. Namun kondisi ini sudah cukup parah. Bisa saya bayangkan mana ini bisa terjadi seperti ini. Saudara, beginilah kondisi jalan untuk menuju ke rumah saya yang berada di Desa Kubu, Kecamatan Pausangan Siblah, Krueng, Kabupaten Biren. Lumpur masih mengenangi, bahkan mobil-mobil di rumah warga juga masih tenggelam. Saya berada di Desa Kubu dan di desa kelahiran saya. Ini merupakan kondisi ini. Alhamdulillah, setelah 40 menit berjalan kaki, akhirnya saya bisa bertemu ibu saya di pengungsian. Ini saudara, inilah kondisi rumah saya saat ini. Lumpur ataupun pasir hampir 2 meter dari fondasi rumah sebelumnya. Coba masuk ke dalam rumah yang masih sangat parah. Tidak layak digunakan lagi. Syahril, Kompas TV, Biren Aceh. Saudara, kita jeda sejenak. Breaking News Kompas TV akan segera kembali.